Perkenalkan, saya Alfiatul Aziza dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1A dengan NPM F0G020020 akan menjelaskan sistem reproduksi. Tujuan pembelajaran kita ialah 1. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. 2. Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. 3. Mendeskripsikan proses spermatogenesis dan oogenesis. Sistem reproduksi terbagi atas reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas organ luar, organ dalam, organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki 1. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. 2. Skrotum fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri dari 1. Testis sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. 2. Epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. Organ reproduksi dalam lainnya 3. Vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. 4. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan pada laki-laki. Yang pertama, kantong sperma, tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dindingnya terdapat cairan yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ tambahan lainnya yaitu kelenjar prostat, menghasilkan cairan basa berwarna putih susu untuk kehidupan sperma, dan kelenjar Cowper atau bulboretalalis menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis diawali dengan spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, menjadi spermatid, dan akhirnya menjadi sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri dari organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita dapat kalian lihat pada gambar ya, yang terdiri atas vulva, labio mayora, labio minora, klitoris atau tonjolan kecil, urifisium uretra atau lubang kencing, himen yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri atas yang pertama ovarium, tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Kedua, ovidu yaitu disebut juga tuba fallopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim. Organ reproduksi dalam yang lain yaitu ada infundibulum tuba berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Selanjutnya, uterus atau rahim merupakan tempat berkembangnya embrio, dan vagina sebagai alat populasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis dimulai dengan oogonium menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootid atau ovum, dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis dihasilkan satu sel telur
saja yang siap untuk dibuahi.